lawan-lawan. Ini ada mobilnya Mas Aan, mobilnya Fortuner 2,8 GR. Nah, beliau ini lagi seneng nikmatin mobilnya dengan kecepatan tinggi. Mobilnya udah di-upgrade mesinnya jadi asik dipakai kecepatan tinggi, tapi dia ngeluh suspensinya nggak enak banget. Makanya kita saranin kalau suka ngebut, kalau saat ngebut itu kan harus safety. Safety caranya gimana? Caranya adalah bikin grip maksimal ke aspal, ban gigit aspal secara maksimal. Ya sudah, kita saranin pakai Öhlins yang two-way suspension. Nah, Öhlins untuk Fortuner GR ini tidak bisa begitu beli langsung pasang, pasti di revolving sesuai dengan sesuai dengan karakter ban di Indonesia, jalan di Indonesia, dan juga ban dan velg yang sudah terpasang, terutama bobotnya. Dan mobil ini sudah pasang BBK juga, jadi ada beberapa penambahan bobot yang ditahan oleh suspensi, itu wajib kita valving si Öhlins. Dan valvingnya pun menuju ke setelan dia itu bisa di tengah, artinya bisa nanti bakal di setel empuk, tampon keras. Itu punya setup yang masih bisa dipakai. Gini, balik lagi, kenapa kok shock breaker nitrogen itu diciptakan? Karena itu bisa di valving sesuai kebutuhan mobil. Nah, valving itu tujuannya untuk apa? Untuk memaksimalkan rebound sama compression supaya bisa meredam maksimal dari sebuah sistem suspensi itu. Saat meredam maksimal, dia otomatis akan membuat grip ban ke aspal maksimal. Dengan grip yang maksimal, pasti mobilnya safety. Misal contoh, saat kita ngerem mendadak, saat kita manuver mendadak, itu tidak terjadi slip atau meminimasi terjadinya slip. Terutama untuk high speed atau waktu lewat jalan yang hujan, licin, aquaplaning, itu bisa diredam atau direduce menggunakan shock breaker atau suspensi yang dituning dengan maksimum. Tentunya saat kita tuning, sebaiknya fitur dari suspensi itu dimaksimalkan. Misal Öhlins ada 40 klik rebound compression. Nah, nanti kita akan tuning supaya rebound compression itu posisinya sedemikian rupa bisa di tengah-tengah. Gitu. Jadi bisa masih si pengguna itu masih bisa nurunin sama naikin. Itu penting menurut saya. Jadi fiturnya bisa kita pakai maksimal. Oke. Nah, balik lagi ke Fortuner ini. Ini sebenarnya dia mau upgrade juga mesin ke stage 3, ganti turbo injektor, stroker pump, intercooler, tapi karena waktunya belum cukup, nanti ini mobil mau bawa ke interior, setelah dari itu baru kita upgrade ini. Sementara kita upgrade suspensi dulu, shock depan, shock belakang, sama pasang BBK belakang, karena yang depan sudah pasang BBK dulu. Jadi kesini sudah pakai Brembo GT6, karena depan pakai Brembo GT6, belakang BBK-nya pakai Brembo GT4. Jadi biar match. Kalau misal depan pakai Brembo CTSV, belakang pakainya F40 atau F50, gitulah kurang lebih. Jadi jangan beda, jangan selen secara performa juga kurang baik, secara looks juga nggak bagus gitu. Hey offroaders, mau bikin tampilan dan performa mobil offroad kalian makin keren? Custom part kayak bumper, bracket, atau footstep, semuanya ada di Metalcraft. Di sini kalian bisa dapetin part sesuai dengan kualitas terbaik sesuai sama kebutuhan offroad kalian. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke Metalcraft dan bikin mobil offroad kalian jadi bintang di setiap track. Nah, ini Öhlins yang sering kita pasang di Hilux maupun di Fortuner, maupun di JK, maupun di GL, maupun di JB74. Jadi ada beberapa shock breaker Öhlins yang ready to use untuk beberapa mobil yang ada di Indonesia. Nah, ada berita bagus, Öhlins bikin coilover shock. Coilover shocknya ini travelnya ada yang 14 in sekarang. Nah, itu aku lagi pesen ke Öhlins supaya dibikinkan untuk mobil balapku, dan itu tentunya mungkin akan jadi shock breaker coilover shock yang premium. Oke, sebelum kita coba, kita akan tes dulu mobil ini sebelum dibawa pulang, kita quality control. Oke, kita sekarang quality control tuning suspensi Öhlins di Fortuner sebelum diambil sama customernya, dan juga kita ngetes Brembo GT6 sama GT4 di mobil Fortuner ini. Jadi kalau sudah mobilnya di remap begini, mobilnya kenceng kan pasti. Nah, itu yang perlu diperhatikan adalah satu,
rem upgrade, yang kedua suspensi upgrade. Teman-teman itu kadang-kadang mesinnya pol-polan, suspensi nggak oke, bahkan remnya standar. Aduh. Untuk teman-teman yang menggunakan Öhlins yang belum di revalving, biasanya di jalan-jalan yang di kampung-kampung pelan, ada polisi tidur apa, keras. Nah, itu adalah kondisi di mana high speed kompresnya terlalu tinggi, makanya kita revalving cuman turunin high speed kompres, tapi low speed kompresnya tetap. Jadi saat high speed mobilnya tetap tenang, tidak limbung, tapi saat pelan-pelan suspensinya empuk gitu. Tapi lebih dari itu adalah saat kita tuning rebound itu benar-benar kita tuning maksimum supaya grip ban ke aspal itu maksimal. Setelan rebound ini tricky, jadi kalau terlalu empuk dia membuat loss grip, membuat ban itu tidak ngegrip bagus di aspal. Tapi kalau terlalu keras juga begitu gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau kita sudah tuning, sudah revalving, itu bisa 2-3 kali bongkar hanya masalah rebound puyeng, walaupun dia punya setelan rebound di luar. Tapi kadang-kadang setelan rebound di luar sudah kita nolin tapi tetap keras, atau reboundnya low speed atau high speed kompresennya rebound itu terlalu keras, membuat susah di setting, kliknya ini tidak maksimum gitu loh. Kita butuh di tengah-tengahnya, kadang-kadang kita butuh di high speednya itu bagus, low speednya nggak bagus. Nah itu harus kita revalving. Kalau sudah bicara Öhlins atau shockbreaker canggih lainnya, itu kerasanya itu saat performa ini dipakai saat mobil high speed atau saat reaksi mendadak seperti mengerem mendadak atau belok mendadak atau lewat jalan licin, itu baru kerasa bahwa oh ternyata mobil shockbreaker bagus itu bedanya begini toh gitu loh. Kalau cuman hanya nyaman aja, tidak membuat ban lebih grip ke tanah, itu banyak sekali shockbreaker itu. Tapi shockbreaker canggih itu bisa membuat ban lebih grip ke tanah. Artinya kita tidak hanya membeli nyaman, tapi kita juga membeli safety.